Dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 28, saya mendapatkan beberapa poin perenungan firman sebagai berikut. Yang pertama, doa akan mempertemukan kita dengan pribadi yang membentuk hidup kita dan membawa kita menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Ketika Penina menyakiti hati Hana, Hana memang tersakiti. Ia menangis dan tidak mau makan. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 7. Saya menerima pengertian bahwa di fase ini, Hana menggambarkan kondisi kehidupan seseorang yang sedang terluka, belum utuh, belum menerima pengenalan akan Tuhan yang membawanya menjadi pribadi yang utuh. Walaupun suaminya tetap mengasihi Hana dan sudah berusaha menghiburnya, bahkan Elkana memberikan Hana double portion daging persembahan yang ada, lebih banyak daripada yang Elkana berikan kepada Penina. 1 Samuel 1 ayat 5 dan 8 dari terjemahan New King James Version. Tetapi tetap itu tidak bisa menyembuhkan kepedihan hati Hana. Sehingga kepedihan dan kegusaran hatinya, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Melalui perenungan ini saya menyadari bahwa tidak ada solusi duniawi yang dapat menolong. Bahkan perkataan suaminya sendiri yang sangat mencintai dia tidak dapat menghibur Hana. Kasih yang manusiawi dan duniawi tidak akan membawa seseorang mengalami pemulihan. Hanya Tuhanlah yang menjadi solusi dari segala masalah atau pergumulan atau tantangan yang saya alami di dalam hidup saya. Hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat membawa saya mengalami pemulihan dan membawa saya menjadi pribadi yang utuh. Saya percaya ini disebabkan karena sejak pada mulanya Allah telah menaruh kekekalan dalam hati manusia, sehingga hanya bisa diisi oleh Tuhan saja, hanya bisa dipuaskan oleh keberadaan Tuhan saja. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dari terjemahan Amplified Bible. Yang kedua, doa dan bertekun dalam firman akan membawa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan membuat kita dapat selalu melihat dari sudut pandangnya. Merenungkan kisah Hana mengenai bagaimana ia meresponi kepedihan hatinya dengan berinisiatif mencari dan mengandalkan Tuhan. Hal ini membuat saya tersadar akan betapa pentingnya bertekun dalam firman dengan sungguh-sungguh. Karena hal tersebut akan membuat saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan membangun sudut pandang ilahi dalam hidup saya melalui firman-Nya. Selama ini, respon manusia selalu terkondisikan untuk sangat tergantung, bahkan sangat ditentukan dengan apa yang terjadi di sekelilingnya atau di dunia yang ada. Kondisi yang terjadi, hal eksternal, menentukan apa yang menjadi perasaan kita. Saya mendapati betapa kehidupan dan perasaan manusia sedang terus dipermainkan oleh pekerjaan si jahat di dunia ini. Saya mendapati bahwa sesungguhnya kehidupan emosional yang stabil, kehidupan yang berkemenangan dan penuh terobosan tidak ditentukan oleh apa yang terjadi secara eksternal, tetapi ditentukan oleh keterhubungan kita dengan Sang Pencipta. Saya percaya pengenalan akan Tuhan dan sudut pandang ilahi memainkan peranan yang sangat penting untuk saya dapat selalu melihat Dia sebagai Allah yang berdaulat dan sebagai Bapa yang baik. Melalui berbagai kondisi yang biasanya dikatakan negatif atau buruk atau tidak menguntungkan, saya percaya ketika saya memiliki pengenalan akan Tuhan dan memiliki sudut pandang ilahi, saya akan selalu dapat melihat tangan-Nya dalam setiap situasi kehidupan saya, menangkap tujuan Tuhan di setiap situasi, sehingga saya dapat melihat bagaimana hal-hal yang sedang terjadi di sekitar saya sesungguhnya sedang membentuk kehidupan saya untuk menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan-Nya. Sehingga saya akan tahu bagaimana cara meresponi setiap situasi dengan akurat. Sama sebagaimana Tuhan membersihkan kekotoran Putri Sion dengan cara menghadirkan roh yang mengadili dan membakar. Proses pembentukan tangan Tuhan yang sesungguhnya sedang membawa Putri Sion menjadi semakin murni dan tahir, semakin indah di hadapan-Nya. Yesaya 4 ayat yang keempat. Ketika saya berfokus untuk melihat Dia, saya tidak lagi dapat melihat hal negatif di setiap situasi yang ada. Selalu ada kasih ilahi-Nya yang membanjiri hidup saya di tengah-tengah kondisi atau situasi apapun.
Saya percaya melalui segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, sesungguhnya Tuhan sedang ingin terus memisahkan saya dari dunia ini, membawa saya berpindah dari dunia yang tergoncang untuk mulai masuk dalam dunianya, kerajaan yang tak tergoncangkan. Sehingga hal apapun yang boleh terjadi di sekitar saya, tetapi sudut pandang ilahi akan selalu membuat saya memunculkan respon yang ilahi. Dan bukan hanya itu, tetapi sudut pandang ilahi juga membuat mata saya sedemikian terfokus hanya kepada pribadinya, sehingga hati saya tidak akan tergores atau tersakiti dengan setiap kondisi yang ada di sekitar saya. Karena saya terus menikmati kasih-Nya yang melimpah atas hidup saya melalui setiap hal yang saya alami. Sungguh tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma 8 ayat 38-39. Yang ketiga, doa yang lahir dari hati mengaktifasi roh terobosan untuk bekerja, menghadirkan keilahian Tuhan yang menciptakan impact ilahi yang dahsyat dan kekal di bumi ini. Hana yang bersungguh hati berdoa melahirkan Samuel yang menggembalakan bangsa-bangsa Israel dengan tongkat dan gada besi. Samuel dipakai Tuhan untuk membangkitkan Daud, raja besar dan yang begitu dicintai Tuhan. Bahkan dari keturunan Daud dipilih Allah untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Raja segala raja. Satu hal yang saya sadari hari ini adalah ketika saya berdoa, sesungguhnya saya sedang berhadapan langsung dengan Allah yang berdaulat, pribadi yang memulai dan menentukan segala sesuatu di dunia ini, otoritas tertinggi di atas alam semesta. He is the Alpha, the Omega, and the living God. Saat ini, aku nubuatkan di dalam nama Yesus, untuk setiap jemaat BCC dan SNS Family, engkau akan dimunculkan Tuhan menjadi orang yang terpandang, berpengaruh dan disegani di dunia ini. Bukan dengan usaha-usaha manusiawi, bukan karena koneksi di sana dan di sini, tetapi karena tangan Tuhan sendiri yang mengangkatmu dan mempromosikan dirimu. Berhentilah menggunakan cara-cara dunia. Koneksimu dengan orang-orang yang menempati posisi strategis di setiap domain adalah hasil dari rekayasa tangan Tuhan ketika engkau membangun kehidupan doamu, sehingga engkau dikenal di ruang tahta. Bukan karena engkau yang berjuang mengusahakannya dari kemanusiawianmu. Engkau semua sebagai bagian dari satu tubuh Kristus akan menduduki posisi-posisi strategis di setiap domain di bangsa ini. Sungguh, segera tiba saatnya sinergi tubuhku termanifestasi atas bangsa ini. Karena posisi-posisi strategis dari setiap domain diduduki oleh saudara-saudara rohanimu, bagian dari tubuh yang sama, tubuhku, tubuh Kristus. Sinergi yang sempurna akan terjadi, dan pemulihan semua dan segala sesuatu akan segera terjadi. Saya percaya bumi ini akan segera dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, karena muncul generasi yang hidup hanya bagi Tuhan, hanya bagi kepentingan kerajaan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Ketika Roh Kudus menyatakan hal ini, muncul suatu keseriusan yang lebih lagi dalam roh saya untuk menjalani kehidupan sehari-hari saya. Dan saya mau pastikan setiap pikiran, perasaan, tindakan, perkataan, respon, dan pengambilan keputusan saya akan jadi selalu akurat, selaras dengan firman Sang Raja. Amin.